Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Amelia Jirna Fauzia, dan dua rekan saya, Asila Gifarin Febriani dan Aulia Rahma Kusuma Wardani. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai hakikat penelitian kuantitatif. Pada video kali ini, kami akan membahas topik-topik dalam penelitian kuantitatif yang kami bagi menjadi 6 poin. Yang pertama, hakikat penelitian kuantitatif, karakteristik penelitian kuantitatif, tujuan penelitian kuantitatif, ragam penelitian kuantitatif, topik fokus penelitian kuantitatif, dan yang terakhir, proses penelitian kuantitatif. Hakikat penelitian kuantitatif menurut Daniel Muiz, penelitian ini digunakan untuk menjelaskan fenomena atau kejadian-kejadian menggunakan angka atau numerik yang dijumlahkan sebagai data untuk dianalisis menggunakan analisis statistik. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, silakan Asela. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama, gaya penelitian dan asumsi yang digunakan. Berdasarkan gaya penelitiannya, penelitian kuantitatif itu mengukur fakta-fakta. Jadi setiap data yang digunakan itu diukur dengan angka-angka. Lanjut, fokus pada variabel. Jadi penelitian kuantitatif itu menggunakan variabel-variabel. Lalu penelitinya terpisah. Jadi peneliti tidak berinteraksi secara langsung dengan objek atau subjek penelitian. Kunci dari penelitian kuantitatif itu reliabilitas dari datanya. Lalu bebas nilai dan konteks itu maksudnya bebas dari asumsi dan nilai-nilai yang dibawa oleh peneliti. Jadi masih berhubungan dengan peneliti, itu terpisah dari objek penelitian atau subjek penelitiannya. Lalu kasus dan subjeknya banyak. Jadi data yang ditampung itu biasanya besar, nggak seperti penelitian kualitatif. Lalu penelitian kuantitatif itu menggunakan analisis statistik dalam mengolah datanya. Lalu berdasarkan asumsi yang digunakan, berdasarkan asumsi ontologis, penelitian kuantitatif itu bersifat objektif dan singular. Jadi objektif itu berarti tidak terpengaruh oleh bias dari peneliti, dan singular itu dia berdiri sendiri, tidak terikat oleh peneliti. Jadi kayak antara peneliti sama penelitian itu hal yang berbeda. Jadi singular, dia singular, nggak ganda, datanya cuma satu. Lalu berdasarkan asumsi epistemologis, penelitian kuantitatif itu bersifat independen. Jadi peneliti dan objek penelitiannya itu, maksudnya penelitiannya itu berdiri sendiri dan terpisah dari penelitinya. Lanjut, berdasarkan asumsi aksiologis itu bebas nilai dan menghindarkan bias. Jadi tidak terpengaruh oleh nilai-nilai yang dibawa oleh peneliti, dan penelitian kuantitatif itu tidak ambigu, datanya itu tidak mungkin kayak hasilnya itu jelas gitu, kayak 1 tambah 1 pasti sama dengan 2, nggak mungkin bisa jadi 3 atau 4, contohnya kayak gitu. Lalu berdasarkan asumsi katalogis itu penelitian kuantitatif menggunakan bahasa formal, kuantitatif itu berarti menggunakan angka-angka atau numerik, lalu impersonal. Lanjut, berdasarkan asumsi metodologis, penelitian kuantitatif menggunakan proses deduktif, yang berarti menggunakan proses sebab akibat. Jadi kalau ada variabel ini A, berarti nanti akibatnya variabel B, kayak seperti itu. Terus proses berpikirnya itu menggunakan statis kategoris. Jadi dari data statistik, habis itu dikelompok-kelompokkan, dikategorikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian kuantitatif. Terdapat 3 tujuan utama dari penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu menguji hipotesis.
Nah, menguji hipotesis ini maksudnya adalah melakukan pengujian pada hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, hipotesis ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang baru didasarkan pada teori dan didukung oleh penelitian yang relevan. Namun, masih belum ada pembuktian secara empiris atau faktual, sehingga dengan adanya penelitian kuantitatif ini diharapkan jawaban atas rumusan masalah yang baru tersebut dapat dibuktikan secara faktual. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mencari generalisasi yang memiliki nilai prediktif. Lalu tujuan yang terakhir adalah menunjukkan hubungan antar variabel. Nah, maksudnya yaitu membantu dalam menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Setelah kita merumuskan suatu rumusan masalah, maka kita akan mencoba mencari jawaban sementaranya. Nah, jawaban sementara yang belum terbukti ini termasuk dalam hipotesis. Nah, hipotesis tersebut memiliki hubungan antar variabelnya. Nah, maka dengan penelitian kuantitatif ini diharapkan dapat menunjukkan hubungan antar variabel tersebut. Ragam penelitian kuantitatif ini yang diklasifikasikan berdasarkan manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian murni dan yang kedua penelitian terapan. Kita mulai dari penelitian murni dulu ya. Penelitian murni ini manfaatnya atau hasilnya itu dapat dirasakan dalam kurun waktu yang cukup lama. Mengapa demikian? Karena peneliti itu diberikan kebebasan penuh untuk menentukan permasalahan tergantung dengan kepentingan si peneliti itu. Kemudian penelitian ini tuh biasanya dilakukan pada lingkungan akademis seperti sekolah, kampus, dan lain sebagainya. Kemudian hasilnya itu digunakan sebagai sumber metode, teori, dan gagasan yang diaplikasikan pada penelitian selanjutnya. Kemudian yang kedua, penelitian terapan. Hasil dari penelitian terapan ini dapat dirasakan dalam kurun waktu yang relatif singkat karena harus segera dapat diaplikasikan kepada masyarakat atau kelompok tertentu yang membutuhkan penelitian ini. Kemudian yang kedua, topiknya itu harus ditentukan di awal. Jadi topiknya itu tidak seputar akademis, lebih umum lagi, tapi harus ditentukan dari awal sehingga pada penelitian ini tuh peneliti tidak boleh atau tidak diberikan kebebasan untuk menentukan topik permasalahan menurut kepentingannya sendiri. Kemudian dilakukan dan dibiayai oleh pihak lain. Sebagian besar atau umumnya penelitian terapan ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mencari informasi apa yang ada di lapangan untuk digunakan atau diaplikasikan pada perusahaan tersebut untuk berbenah diri atau melakukan terobosan-terobosan yang lebih baik dari penelitian tersebut. Kemudian hasilnya digunakan untuk memecahkan masalah yang saya bilang tadi atau bahkan menentukan masalah dari si peminta atau pihak-pihak yang meminta untuk melakukan penelitian tadi. Selanjutnya, ragam penelitian kuantitatif diklasifikasikan berdasarkan tujuan penelitian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanasi. Penelitian eksploratif ini digunakan untuk menggali informasi atau suatu gejala yang relatif baru atau belum pernah diketahui sebelumnya sehingga menghasilkan teori baru dan mengembangkan teori yang sudah ada. Seperti dulu mungkin penelitian tentang SARS, tentang COVID-19 gitu, yang berita-berita yang baru gitu. Kemudian penelitian ini tuh sifatnya kreatif, lebih fleksibel dan terbuka bagi berbagai informasi yang ada, dan tujuannya tuh untuk menggambarkan sesuatu itu tadi. Yang kedua, penelitian deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih mendetail
mengenai suatu gejala atau fenomena yang hasilnya berupa tipologi atau pola mengenai fenomena yang dibahas. Nah, tujuan dari penelitian deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan mekanisme sebuah proses dan menciptakan seperangkat kategori atau pola tertentu. Sedangkan penelitian eksplanasi ini digunakan untuk menentukan penjelasan mengenai mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi dan hasilnya berhubungan dengan sebab akibat. Nah, tujuannya adalah menjelaskan hubungan antar gejala itu tadi. Nah, penelitian eksplanasi ini dapat dihubungkan dengan penelitian deskriptif karena pada penelitian eksplanasi itu dikaji lebih mendalam mengenai sebab dan akibatnya itu tadi. Oke, selanjutnya ragam penelitian kuantitatif yang diklasifikasikan berdasarkan dimensi waktu ini dibagi menjadi dua. Yang pertama penelitian cross-selectional dan yang kedua penelitian longitudinal. Nah, penelitian cross-selectional ini dilakukan dalam satu waktu tertentu yang tidak terdapat batasan waktu dalam penelitiannya ini. Nah, jadi peneliti itu diberikan kebebasan waktu yang terserah, jadi tidak ditentukan berapa minggu, berapa bulan, atau bahkan berapa tahun gitu. Penelitian ini akan selesai bila penelitian itu telah selesai. Jadi kalau datanya sudah terkumpul, seberapapun lamanya penelitian itu dilakukan, kalau datanya belum terkumpul itu belum selesai. Jadi kalau datanya itu sudah benar-benar terkumpul, baru penelitian itu dikatakan selesai. Oke. Kemudian penelitian longitudinal ini dilakukan antar waktu. Terdapat 2 kali penelitian dengan topik atau gejala yang sama, namun dengan waktu yang berbeda. Jadi peneliti ini dengan sengaja memberikan jeda dalam penelitiannya ini dalam kurun waktu tertentu. Mungkin ada yang 5 tahun, jadi tahun 2016 nanti selesai. Dilanjutkan lagi penelitian yang kedua pada 2020 begitu. Fungsinya adanya upaya perbandingan antara hasil penelitian yang pada tahun awal tadi yang 2016 dengan hasil penelitian pada tahun 2020 itu tadi. Kemudian ragam penelitian kuantitatif yang terakhir diklasifikasikan berdasarkan teknik pengumpulan data ini dibagi menjadi 3, yaitu penelitian survei, penelitian eksperimen, dan analisis isi. Kita mulai dari penelitian survei. Penelitian survei ini menggunakan kuesioner, yaitu lembaran yang berisi beberapa pertanyaan dengan struktur yang baku yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian pada penelitian ini peneliti itu tidak bisa memanipulasi dalam kondisi penelitian. Jadi pada saat penelitian itu tidak bisa melakukan manipulasi data. Kemudian penelitian eksperimen ini dilakukan dengan cara dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang kelompok 1 itu kelompok kontrol, diberikan treatment atau stimulus tertentu, dan kelompok berikutnya itu kelompok pembanding. Kemudian hasil dari reaksi kedua kelompok itu dibandingkan, kira-kira bagaimana. Kemudian peneliti dapat memanipulasi data sesuai dengan kebutuhan si peneliti. Kemudian yang terakhir analisis isi, yaitu penelitian dilakukan pada simbol, gambar, film, dan lain sebagainya. Nah, materi yang dianalisis adalah surat kabar. Dihitung berapa kali tulisan tentang topik tertentu muncul, lalu dengan alat statistika dihitung berapa kali kemunculan itu. Begitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Asila. Silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai topik kajian penelitian kuantitatif secara umum. Jadi topik kajian penelitian kuantitatif itu secara umum ada 2, dari masalah empiris dan masalah teoritis. Kalau berdasarkan masalah empiris itu dia mengandalkan data-data yang sudah terjadi, peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, dan itu dia berusaha untuk mengemukakan hukum universal, seperti misalnya contoh semua makhluk hidup itu pasti mati. Itu soalnya berdasarkan
masalah empiris, semua makhluk hidup itu mulai dari tumbuhan, hewan dan manusia itu semua bisa mati. Nah, lalu ada masalah teoritis, itu berusaha mencari penjelasan, misal kayak kenapa hujan itu bisa turun. Nah, itu biasanya menggunakan penelitian kuantitatif, atau seperti ini, apakah benar tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Nah, itu berusaha mencari penjelasan dengan melakukan penelitian menggunakan kuantitatif seperti itu. Untuk memilih topik kajian dari dua topik tersebut, ada faktor-faktor yang digunakan untuk mempertimbangkan topik ini aja yang mau diambil, seperti itu. Nah, itu ada 6 faktor. Yang pertama, pengalaman pribadi dan kehidupan sehari-hari. Jadi peneliti itu biasanya memperhatikan pengalaman pribadi dan kehidupan yang ada di sekitarnya, kehidupan sehari-hari yang ada di sekitarnya, untuk menentukan bahwa itu akan menjadi topik kajiannya. Misal dia mau meneliti kenapa anak-anak di sekitar rumahnya itu hanya main pada jam sore, seperti itu. Nah, mungkin dari pengamatan itu diangkat jadi topik kajian penelitian kuantitatif. Nah, yang kedua adalah masalah di media massa. Bisa dilihat di media sosial, ada Instagram, Facebook, semua masalah kan ada di situ. Nah, itu bisa dipilah dari peneliti memilah topik kajiannya dari situ. Lalu pengetahuan lapangan dan perbandingan teori. Jadi misal kayak dia mau membandingkan teori milik ahli A, terus teori milik ahli B, terus dia membuat kayak kesimpulan kayak jalan tengah gitu. Misal untuk membandingkan teori nativisme dan teori behaviorisme dalam proses belajar, contohnya seperti itu. Lalu ada kebutuhan memecahkan masalah, berarti dia melihat dari ada masalah di sekitar. Misal kayak orang-orang itu kesusahan cari angkot, kesusahan cari transportasi umum, maka melakukan penelitian kuantitatif, misal penelitian survei, supaya kira-kira kalau misalnya ojek diadakan online, mau nggak ya, kayak gitu. Itu contoh kebutuhan memecahkan masalah. Lalu berdasarkan peluang berarti dia misal dia melihat peluang di masyarakat, contoh kayak jamu itu diminati oleh orang-orang, tapi sekarang tuh sulit menemukan jamu, misal seperti itu. Terus dia melakukan penelitian kuantitatif, jamu-jamu apa sih yang disukai oleh masyarakat, kayak gitu misal. Lanjut, faktor yang terakhir itu nilai-nilai pribadi. Jadi nilai yang dibawa oleh peneliti ini nggak digunakan di penelitian, tapi jadi dasar pemilihan topik kajiannya, seperti itu. Lanjut, fokus kajian penelitian kuantitatif. Fokus kajian tadi kan sudah sempat disebutkan kalau fokus kajian dari penelitian kuantitatif itu adalah variabel. Variabel sendiri itu ada 3, variabel tetap, bebas, dan terkontrol. Variabel tetap itu berarti memberikan situasi yang sama terhadap objek penelitian. Misal penelitian pertumbuhan kacang hijau gitu ya, misal mau meneliti itu ya. Nah, kacang hijaunya itu sama, kayak dari toko yang sama, terus ukurannya kurang lebih sama, terus dia ditempatkan di kapas, di palet, terus dikasih kapas dan air, jadi nggak ada yang satunya tanah, satunya apa, nggak, semuanya pakai kapas yang diberi air. Misal itu contoh variabel tetap. Lalu variabel bebasnya apa? Misal dari kacang hijau tadi, yang satu disimpan di tempat terang, yang satunya disimpan di tempat gelap, satunya disimpan di tempat yang panas, satunya disimpan di tempat yang dingin. Itu contoh dari variabel bebas. Terus contoh dari variabel terkontrol itu misal tanaman yang disimpan di tempat gelap itu batangnya tinggi tapi lemah, terus kacang hijau yang disimpan di tempat terang itu pendek tapi batangnya kuat. Contohnya itu seperti itu. Lanjut.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses dalam penelitian kuantitatif. Nah, bahwasannya suatu penelitian itu mencoba untuk menjawab suatu permasalahan. Masalah ini merupakan penyimpangan yang terjadi antara aturan dengan pelaksanaan, teori dengan praktek, dan sebagainya. Dalam proses penelitian kuantitatif ini, masalah tidak dapat diperoleh dari belakang meja, sehingga harus digali dengan studi pendahuluan yang bersumber dari fakta-fakta empiris. Selain itu, agar peneliti dapat menggali masalah dengan baik, maka ia harus menguasai teori dengan membaca berbagai sumber. Karena besarnya masalah yang digali, maka peneliti harus merumuskan masalah yang lebih spesifik lagi, dengan tujuan agar masalah tersebut dapat terjawabkan dengan baik. Umumnya rumusan masalah ini berbentuk kalimat tanya. Nah, setelah pengajuan hipotesis tersebut, peneliti kemudian menyatakan praduga pada hubungan antar variabel. Untuk menguji hipotesis tersebut, maka peneliti dapat memilih metode atau strategi yang sesuai. Pemilihan tersebut dapat didasarkan pada tingkat ketelitian data yang diharapkan dan konsistennya. Nah, dalam penelitian kuantitatif ini, metode yang digunakan yaitu metode survei, ex post facto eksperimen, evaluasi, dan masih banyak lainnya. Nah, setelah peneliti memilih metode yang sesuai, kemudian peneliti dapat menyusun instrumen penelitian. Instrumen tersebut berfungsi sebagai alat pengumpul data yang dapat berbentuk tes, angket, pedoman wawancara. Nah, sebelum instrumen tersebut digunakan, maka perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian, setelah melakukan uji validitas dan reliabilitasnya, kemudian peneliti mulai mengumpulkan data baik berbentuk populasi maupun sampel. Setelah data terkumpul semuanya, maka selanjutnya penemuan tersebut dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan sebelumnya dengan teknik statistik tertentu. Nah, berdasarkan analisis tersebut, apakah hipotesis yang diajukan ditolak atau diterima, dan apakah penemuan itu sesuai dengan hipotesis yang diajukan atau tidak. Langkah terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini yaitu berupa jawaban terhadap rumusan masalah yang ditentukan pada bagian awal sebelumnya, seperti itu. Nah, maka dapat dilihat bahwa proses penelitian kuantitatif ini bersifat linier. Maksudnya adalah setiap langkahnya jelas, baik dari rumusan masalah sampai kesimpulan dan saran. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.